Ya saya waktu itu agak mengatakan potong leher saya lah. Kalau tidak kita keluarkan peraturan badan itu, tidak mungkin Taiwan menaikkan apa. Apakah Taiwan mau menaikkan gaji pekerja migran kita yang sejak tahun 2017 tidak pernah mengalami kenaikan? Apakah Taiwan mau menghilangkan fee agency 60.000 NT dari surat perjanjian biaya penempatan? Tidak mungkin mau jika kita tidak mengeluarkan peraturan Badan 09 2020 tentang pembebasan biaya penempatan. Kalau tidak ada itu, ya saya waktu itu agak mengatakan potong leher saya lah. Kalau tidak kita keluarkan peraturan badan itu, tidak mungkin Taiwan menaikkan menyetujui apa yang dituntut oleh BP2MI. Tapi tentu kita tidak perlu lagi flashback ya. Tapi bagaimana akhirnya Taiwan dalam Joint Task Force tanggal 21 2022 yang juga dihadiri oleh Kemnaker RI Pak Dirjen Suhartono hadir langsung, akhirnya bisa mengabulkan dua hal tadi ya. Sehingga tentu kalau secara jumlah nilai para pekerja sudah untung banyak ya, sehingga khusus untuk Taiwan Perbadan 09 2020 sebagaimana juga surat yang dikirim Naker ya tidak diberlakukan. Bagaimana dengan negara lain? Kita akan lihat. Kalau negara lain juga melakukan hal yang sama, berani menaikkan gaji dan memberikan jaminan-jaminan kepada para pekerja migran kita yang arahnya meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia, maka kita bisa duduk kembali untuk melakukan negosiasi dengan Indonesia. Negosiasi ini sekali lagi semata-mata tidak untuk kepentingan seorang kepala badan, Benny Ramdhani, tidak untuk kepentingan BP2MI sebagai lembaga, tapi jelas-jelas untuk Indonesia dan juga untuk pekerja migran kita. Saya selalu mengatakan, kita ini negara besar. Kita tidak boleh mendidik anak-anak bangsa bermental seolah-olah kita yang butuh bekerja di luar negeri. Tapi pihak luar negeri juga harus memiliki kesadaran bahwa mereka butuh pekerja kita. Sehingga jika masing-masing pihak meletakkan kesadarannya pada hal tadi, maka tidak boleh ada negara yang merasa superioritas sehingga menjadikan negara lain sebagai subordinat dari negara yang mengaku dirinya sebagai superioritas. Semua harus diletakkan pada semangat ya, kerjasama yang saling membutuhkan sehingga menghormati satu sama lain. Tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Bina Penta Pak Suhartono sehingga Kemnaker akan segera berkirim surat kepada MOEL ya. MOEL ini Minister of Labor Taiwan ya. Kemudian tentu nanti kita menunggu jawaban dari Minister of Labor dan kemudian secara teknis hal-hal pelaksanaan penempatan berjalan di lapangan. Pengawasan akan kita lakukan karena kami juga punya 2 nomor hotline di mana PMI bisa 24 jam menyampaikan pengaduan jika ada masalah ya, dan khusus pembinaan kepada P3MI jika ada P3MI yang nakal tadi ya, yang sudah kita warning itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya yakin Kemnaker juga akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para P3MI.